Teman-teman, selamat berjumpa lagi. Hari ini masuk kita ke bab 4, yaitu melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Bisa kamu buka bukumu terbitan pemerintah halaman 105. Ada banyak jenis cerita rakyat, ada dongeng, ada legenda, dan masih banyak lagi. Yang kita bahas hari ini adalah fokus ke jenis cerita rakyat, yaitu hikayat. Melestarikan nilai kearifan lokal melalui salah satu cerita rakyat, yaitu hikayat. Kira-kira apa itu hikayat? Kita mulai dari yang pertama, definisi dan adapun definisi hikayat adalah hikayat merupakan karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana. Jadi, apa perbedaan paling mendasar antara hikayat dengan legenda terjadinya Danau Toba misalnya? Kalau legenda terjadinya Danau Toba, dia fokus ke Danau Tobanya. Sementara hikayat ini fokus kepada orangnya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya hikayat itu seperti biografi. Jadi sifatnya biografis. Itulah hikayat. Mirip cerita atau sejarah berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan keajaiban mujizat. Jadi perbedaan mendasar hikayat dengan biografi, hikayat adalah cerita rekaan, bombastis, banyak mujizat di sana, itu tentang masa lampau, dan fungsinya adalah sebagai media hiburan, pembangkit semangat, dan atau juga untuk meramaikan pesta. Itu dia dari definisinya. Yang kedua, ciri-ciri. Ada banyak ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama seperti di situ, anonim. Anonim berarti bukan berarti tidak ada pengarahnya. Anonim tidak ada penulisnya, tidak dituliskan penulisnya. Karena memang cerita rakyat ini adalah dari telinga ke telinga, secara lisan. Memang belakangan ini ada banyak cerita rakyat yang sudah dibukukan dan ada penulisnya. Itu tren terbaru. Tetapi yang pasti cerita rakyat adalah tidak ada pengarang aslinya. Ini adalah cerita lisan, makanya disebut anonim. Yang kemudian adalah istana sentris. Istana sentris, dia fokus di istana. Jadi kata-kata yang sering di sana diucapkan adalah raja, maharaja, dewi, dewa. Jadi fokus ke istana. Bersifat statis artinya ya begitu-begitu saja ceritanya. Sudah bisa kita tebak kemana arah ceritanya. Bersifat komunal, bersifat tentang banyak orang, menggunakan bahasa klise, bahasa yang biasa-biasa saja. Ceritanya pasti begitu aja terus. Yang baik pasti akan menang. Yang menang pasti akan mengalahkan yang buruk. Selalu begitu. Bersifat tradisional, kita sudah tahu bersifat tradisi. Bersifat didaktis, artinya bersifat edukatif, mendidik, menceritakan kisah manusia, terdapat kemustahilan, keajaiban. Apa artinya contoh keajaiban? Misalnya seseorang yang bisa membuat jatuh atau terbongkar, itu kan keajaiban. Menceritakan kesaktian seorang tokoh. Itulah beberapa dari ciri atau karakteristik hikayat. Dalam hal ini cerita rakyat juga bisa. Oke, sekarang masuk kita ke jenis-jenis hikayat. Ada hikayat berunsur Hindu. Itu contohnya hikayat Pendawa Lima dan hikayat Sri Rama. Itu Islam udah perpaduan, hikayat Jaya Lengkara, hikayat Semiskin, hikayat Indra Putra. Hikayat berunsur Islam, ini setelah kerajaan Islam menguasai negara Nusantara, yaitu contoh hikayat 1001 Malam dan hikayat Kamar Al-Zaman misalnya. Sementara itu jenis hikayat berdasarkan isi adalah jenis rekaan. Semata hanya rekaan. Yang kedua jenis sejarah, bernilai sejarah, itu contohnya. Dan yang terakhir jenis biografi. Oke,
Setelah ini, mari kita lihat salah satu contoh hikayat yang termasuk. Ini adalah salah satu contoh hikayat yang disajikan ke kamu, yaitu hikayat Indra Bangsawan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, jenis-jenis hikayat itu adalah tidak dituliskan nama pengarangnya seperti di situ. Tidak ada nama pengarangnya dituliskan. Bersifat istana sentris, tentang kerajaan, tentang istana, itu tersebutlah perkataan seorang raja. Jadi itu mengingat tentang raja. Lalu ada juga bahasa-bahasa yang begitu-begitu saja. Ada keajaiban, kemustahilan yang di sana. Misalnya di situ ada di situ disebut hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah. Seorang anak lahir dengan panah, itu adalah kemustahilan, keajaiban yang menurut akal kita tidak akan bisa terjadi. Tetapi ya begitulah hikayat, rekaman. Oke, sampai di sini kamu sudah paham, sudah tahu salah satu jenis contoh hikayat. Hikayat intinya adalah tentang kisah seseorang. Oke, sekarang masuk kita ke B, yaitu nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Oke, kita lihat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat adalah seperti di situ ada nilai religi, nilai budaya, nilai moral, nilai estetika, nilai sosial, dan masih banyak lagi. Jadi sebuah hikayat mengandung nilai-nilai pesan moral, pesan edukatif kepada kita. Nanti akan kita lihat contohnya. Kita lanjut dulu materi kita, yaitu isi yang terkandung dalam hikayat. Apa isi yang terkandung dalam hikayat? Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Intrinsik adalah unsur-unsur pembangun sebuah cerita. Dalam hal ini hikayat dimulai dari tema, amanat, alur, latar, tokoh, dan sudut pandang. Sementara unsur ekstrinsiknya adalah tergantung di mana cerita itu dikisahkan. Tergantung jenis agama apa yang sedang berkembang dalam cerita yang sedang dikembangkan itu. Kalau Hindu, makanya itu hikayat Hindu. Muslim, hikayat Muslim. Gabungan keduanya, hikayat Muslim, hikayat Hindu, Muslim. Jadi tergantung religi, tergantung adat istiadat, tergantung latar belakang sosial budaya, tergantung silsilah yang mau dikisahkan. Itulah dia unsur intrinsik dan ekstrinsik pembangun sebuah hikayat. Sekarang kita lihat dulu contoh nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat. Seperti barusan kamu tahu, ada banyak nilai pesan yang mau disampaikan melalui hikayat. Ada nilai agama atau religi, sosial. Kita lihat di sini, agama atau religi. Konsep nilainya adalah memohon kepada Tuhan dengan berdoa. Dari mana kita ketahui ini? Baca teksmu, baca salah satu hikayat di atas. Nilai agama yang terkandungnya di dalam teks itu adalah misalnya, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa, kunut, dan sedekah kepada fakir dan miskin. Itu adalah nilai-nilai agama. Nilai sosial, baca lagi teksmu. Si kembar menolak dan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Sosial itu tidak melihat perbedaan status sosial. Bukan karena saya abangan, maka saya harus menganggap rendah adegan. Kira-kira begitu. Budaya adalah nilai tradisi yang sedang berkembang pada saat cerita itu dibangun. Seperti di situ, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri ini karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Pada saat itu, untuk menentukan raja, nilai budayanya adalah dilihat berdasarkan keturunan. Namun pada cerita ini ada masalahnya. Itulah nilai budaya. Lalu dibereskan dengan budaya itu. Oke, nilai moral, tidak mau bekerja keras.
memperdaya orang yang tidak berusaha. Kira-kira begitu. Lihat lagi di teks itu. Ada lagi nilai-nilai edukasi, nilai-nilai sosial. Itulah yang dapat kita rengkuh, kita ambil dalam sebuah hikayat. Kita lanjut sekarang masuk kita ke C, yaitu pengungkapan kembali isi hikayat. Pengungkapan kembali isi hikayat artinya kamu bisa menuliskannya kembali secara sinopsis atau menyampaikan gagasan yang ada dalam hikayat. Oke, bagaimana caranya? Masuk kita ke C, ringkasan isi hikayat atau sinopsis. Bagaimana caranya membuat ringkasan sinopsis? Lihat. Yang pertama yang kamu lakukan adalah membaca dulu keseluruhan, lalu mencatat gagasan utama, menulis ringkasan, lalu dialog dan monolognya cukup ditulis isi atau garis besarnya saja sesuai bahasamu, lalu yang terakhir sinopsis tidak boleh menyimpang dari jalan cerita atau keseluruhan hikayat. Kalau menyimpang itu berarti kamu sedang membuat cerita yang baru. Itu caranya untuk ringkasan isi hikayat. Sekarang masuk kita bagaimana caramu menyampaikan isi hikayat. Penyampaian isi hikayat. Oke, kita lihat. Yang pertama tentu membaca secara sama secara keseluruhan, memahami unsur-unsur dalam hikayat itu intrinsik, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu kronologis, lalu yang terakhir mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana, yang bisa kau kembangkan, kau ungkapkan dengan bahasamu sendiri tanpa menyimpang dari cerita. Sekarang masuk kita ke dodol, yaitu perbandingan nilai-nilai kebahasaan hikayat dan cerpen. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan pada cerpen. Karakteristik kebahasaan dalam hikayat ini kita lihat adalah banyak penggunaan majas. Perbandingan, sindiran, penegasan, pertentangan, banyak. Juga menggunakan kata-kata konjungsi dan lebih tepatnya adalah kata-kata arkais. Yaitu gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais berhubungan dengan masa lalu. Ciri-ciri kata yang sering dipakai adalah syahdan, dahulu kala, hatta lamanya, alkisah, sebermula. Itu adalah ciri-ciri hikayat, ciri-ciri cerita rakyat. Kamu bisa melihat di bukumu untuk lebih jelasnya ke halaman. Nah, kamu bisa melihat ke sini halaman 129. Silahkan kamu baca lebih mendalam lagi. Ini adalah aspek kebahasaan yang sering muncul di dalam hikayat. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Apa perbedaannya kira-kira? Yang pertama, kalau hikayat temanya hampir sama, itu saja. Kalau cerpen lebih variatif. Latarnya ya udah yang paling menonjol istana kerajaan. Kalau cerpen lebih variatif di mana penokohan di hikayat terbatas kepada unsur-unsur kerajaan, ratu, raja, permaisuri. Kalau cerpen lebih variatif, lebih banyak, tidak terbatas. Kalau alur hikayat selalu maju. Dari kecil, dari lahir sampai besar. Selalu begitu. Kalau cerpen, dia campuran. Kadang maju, kadang mundur, kadang maju mundur. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga atau serba tahu, itu hikayat. Kalau cerpen, seperti di bukumu, apa saja bisa digunakan. Gaya bahasanya bersifat statis, itu hikayat. Kalau cerpen, lebih dinamis. Amanat ditulis secara eksplisit, ini bisa eksplisit atau tidak eksplisit. Itulah perbedaan mendasar antara cerpen dengan hikayat. Ini silahkan kamu catat supaya ada materimu untuk bisa kamu baca-baca di buku. Tiba kita di ujung pelajaran, yaitu penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Artinya kamu menulis hikayat berdasarkan kamu menulis cerpen berdasarkan hikayat.
dengan bahasamu sendiri tentu saja. Tidak lagi dengan menggunakan bahasa-bahasa klise, bahasa-bahasa dulu Alkisah, pada masa dulu kala, Syahdan, tidak. Tapi dengan menggunakan bahasamu sendiri, tetapi ide ceritanya tetap sama. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, kamu harus itu lihat meringkas atau membuat sinopsis penggalan hikayat. Kedua, mendaftar konflik-konflik. Ketiga, memilih konflik yang menarik, lalu mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Tentu dengan bahasamu sendiri. Itu adalah langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Sekarang penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Aspek yang harus kamu perhatikan adalah ceritanya harus runtut, suaramu, pelafalanmu, intonasimu, tentu saja mimikmu, gestur. Itulah cara kita memparafrasakan, mengubah hikayat menjadi cerpen, baik secara tulisan maupun secara penyampaian atau lisan. Oke, itu pelajaran kita hari ini tentang hikayat, juga secara sekilas tentang cerpen. Untuk lebih banyak pemahamanmu, silakan baca bukumu, atau bisa juga kamu lihat dari berbagai sumber lain seperti internet, banyak di sana. Oke, terima kasih.